Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tajali. Saya selaku salah satu mahasiswa pendidikan agama Islam. Izin untuk melaksanakan presentasi saya pada hari ini mengenai tentang pembuatan video dan juga tugas rangkuman mengenai tentang materi-materi yang telah dipresentasikan oleh para kawan-kawan. Saya sebutnya di sini sebagai rangsing, yaitu diartikan sebagai rangkuman singkat kepanjangannya. Lalu pada bagian rangsing ini saya ingin membahas mengenai yang pertama tentang bagian 1. Judulnya adalah teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Bagian 1, teori masuknya agama Islam ke Nusantara ini, mengapa terdapat banyaknya teori terkait masuknya agama Islam di Nusantara? Seperti yang kawan-kawan tahu, kan ada banyak itu dari teori Cina, Gujarat, dan lain-lain. Menurut dari Aziumardi Azura, para sejarawan ini berbeda pendapat karena mengenai masuknya agama Islam ke Nusantara, karena hal ini berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama yaitu tentang tempat asal kedatangan agama Islam itu sendiri. Lalu yang kedua adalah para pembawa agama Islam ke Nusantara, dan yang terakhir adalah waktu dari kedatangan orang-orang yang membawa agama Islam itu sendiri. Lalu ragam teori tentang asal-usul masuknya agama Islam ke Nusantara ini terdapat 5 teori tentang asal-usul masuknya agama Islam ke Nusantara. Di antaranya adalah teori dari Arab, teori dari India, teori dari Turki, teori dari Persia, dan teori dari Tionghoa. Lalu dilanjutkan kita membahas mengenai tentang bagian yang pertama, yaitu dari teori masuknya agama Islam ke Nusantara berasal dari bangsa Arab. Di dalam teori bangsa Arab ini menjelaskan mengenai tentang proses masuknya agama Islam ke Nusantara yang berlangsung pada abad ke-7 Masehi, atau lebih tepatnya pada tahun 700 Masehi, yang dimana pada waktu itu agama Islam masuk ke Nusantara ini dibawa oleh para musafir yang berasal dari bangsa Arab, yang dimana para musafir tersebut sangat bersemangat dalam menyebarkan agama Islam ke seluruh belahan dunia. Dalam teori datangnya agama Islam ke Nusantara melalui Arab ini sebenarnya banyak sekali pendapat-pendapat yang dipegang oleh beberapa ahli. Salah satu di antara para ahli tersebut adalah Buya Hamka. Lalu Buya Hamka ini dia mengatakan lebih spesifik lagi mengenai tentang teori Arab ini. Beliau mengatakan bahwa teori ini berasal dari bangsa Mekah. Mohon maaf, dari Mekah gitu. Lalu teori barunya ini disampaikan dalam pidatonya pada Dies Natalis di Perguruan Tinggi Pendidikan Agama Islam Negeri ke-8 di Yogyakarta pada tahun 1958, yang dimana isi dari pidatonya ini kemudian dikuatkan dalam sanggahannya di Medan tanggal 17-20 Maret sampai 20 Maret 1963. Ya, dimana teori ini beliau menyatakan bahwa agama Islam itu berasal dari bangsa Arab, ya, atau disebut sebagai Mekah, dan juga beliau juga menolak beberapa pendapat mengenai tentang datangnya agama Islam itu dari India atau yang disebut sebagai Gujarat. Kenapa beberapa alasan beliau ini mengenai tentang menolak tentang adanya masuk agama Islam itu dari India, dan lebih menerima tentang teori agama Islam itu masuk dari bangsa Arab atau Mekah. Gujarat yang pertama adalah Gujarat ini dinyatakan sebagai tempat singgah sementara, yang dimana Mekah tetap dijadikan sebagai pusat pendidikan agama Islam, dan juga atau Mesir juga sebagai tempat pengambilan ajaran agama Islam. Lalu kesamaan mazhab Syafi'i yang berada di Nusantara ini, di mana mazhab ini lebih istimewa di Mekah gitu. Lalu kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yakni teori dari India atau yang kita sebut sebagai Gujarat. Di dalam teori India ini, kebanyakan dari pemegang teori ini adalah para sarjana Belanda atau para sejarawan Belanda, yang dimana mereka menyatakan bahwa asal muasal agama Islam di Nusantara ini adalah anak benua India, yaitu Gujarat dan Malabar. Teori ini dikemukakan oleh Pijenapel. Menurut Pijenapel, orang-orang yang bermazhab Syafi'i ini dia berimigrasi dan menetap di India, yang kemudian orang-orang yang bermazhab Syafi'i ini lalu berpindah ke Nusantara dengan membawakan ajaran agama Islam. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Snok Horgronje
Lalu menurutnya ulama-ulama Gujarat lah yang menjadi penyebar agama Islam di Nusantara. Nah, lalu baru disusul oleh para orang-orang Arab. Nah, di dalam teori ini tidak menjelaskan secara lebih jelas mengenai tentang di mana daerah yang didatangi oleh agama Islam yang dibawa oleh imigran tadi, dan akan tetapi menurutnya bahwa abad ke-12 inilah yang paling jelas gitu, nah, penyebaran agama Islam di Nusantara yang dibawa oleh para imigran Arab yang berdiam di India tadi. Nah, lalu alasan daripada Snok yang pengembang dari teori yang dibawakan oleh Penjinapel tadi, yang pertama adalah datangnya agama Islam ke Nusantara itu mulai berlangsung sejak awal ke-13 Masehi dan bukan datang langsung dari Arab melainkan lewat India. Lalu yang kedua adalah kurangnya fakta yang menjelaskan bagaimana peranan bangsa Arab ini menyebarkan agama Islam di Nusantara. Lalu yang ketiga adalah adanya hubungan dagang India dan Nusantara yang sudah lama terjalin. Lalu yang keempat adalah inskripsi tertua tentang agama Islam yang terdapat di Sumatera menunjukkan bahwa hubungan antara Sumatera dan Gujarat. Nah, lalu melanjutkan ke bagian yang ketiga, yaitu teori asal-usul agama Islam berdasar dari Turki. Nah, teori perkembangan ini diajukan oleh Martin van Boenesan yang menurutnya bahwa selain orang Arab dan orang Cina, orang Nusantara ini juga menerima agama Islam atau pendidikan ajaran agama Islam ini dari orang-orang Kurdi dari Turki. Nah, alasannya adalah banyak ulama Kurdi yang berperan aktif dalam dakwah Islam di Nusantara, dalam kursus agama Islam di pulau-pulau tersebut, dan buku-buku yang ditulis oleh para sarjana Kurdi yang telah menjadi sumber informasi yang berpengaruh. Nah, salah satu di antaranya adalah buku Tanwir al-Qulub yang dimana karya Muhammad Amin al-Kurdi yang sangat populer di kalangan tarekat Naqsyabandi di Nusantara, yaitu yang dimana Muhammad Amin ini adalah seorang ulama Kurdi. Nah, kedua di antara para ulama di Madinah, Ibrahim al-Qurani juga pernah mengajar ulama Nusantara dari tarekat Syattariyah yang kemudian dibawa ke Nusantara. Lalu Ibrahim al-Qurani yaitu yang juga seorang ulama Kurdi dan banyak muridnya yang adalah seorang Nusantara atau yang berasal dari Nusantara. Yaitu ketiga dalam Islam, syukuran dan tradisi lainnya, yang dimana tradisi berzanzi ini yang populer di Nusantara yang dibacakan oleh setiap Maulid Nabi pada 12 Rabiul Awal. Baik, lanjut ke teori yang berikutnya, yaitu teori dari Persia. Nah, di dalam teori Persia ini menjelaskan bahwa bukti yang diajukan teori ini adalah ditemukan pengaruh Persia dalam kehidupan masyarakat pada abad ke-11 atau tahun 1100 Masehi, yang dimana bukti-bukti tersebut mengacu pada pengaruh bahasa, yang dimana dilihat dari bahasa Arab yang digunakan masyarakat Indonesia atau masyarakat Nusantara. Kata-kata yang bakhiran huruf ta atau pada kata marbutoh ketika diberhenti dibaca ha. Nah, menurut dari Nurcholish ini menunjukkan bahwa bahasa Arab tidak langsung dari bangsa Arab, akan tetapi dari Persia. Nah, salah satu seorang tokoh teori ini adalah P.A. Hossein Dajjadinigrat, yang dimana teori ini menitik beratkan tujuannya kepada budaya yang hidup di kalangan masyarakat Islam Nusantara memiliki kesamaan dengan India atau Gujarat. Antaranya adalah adanya peringatan 10 Muharram sebagai hari Asyura yang dikenal sebagai hari peringatan orang Syiah atas terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, adanya kesamaan ajaran antara Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran al-Hajjat. Lalu bagian yang ketiga yaitu penggunaan istilah bahasa Iran dalam pengajian Quran tingkat awal dalam sistem mengajar huruf Arab untuk tanda-tanda huruf harakah. Yang keempat adalah nisan pada makam Malikus Soleh dan makam Malik Ibrahim di Gresik. Dan kelima adalah pengakuan umat Islam Nusantara terhadap mazhab Syafi'i, yang dimana mazhab ini sebagai yang paling utama di daerah Malabar atau India. Lalu dilanjutkan teori Tionghoa, yaitu teori Tionghoa ini pendapat mengatakan Islam di Nusantara adalah teori Tionghoa yang menyatakan karena saat abad ke-9 Masehi beberapa muslim di Tionghoa di Guangzhou dan bagian Tiongkok selatan lainnya yang berdatangan ke Jawa, Kedah dan Sumatera,
Yang dimana evakuasi tersebut terjadi karena pada era tersebut penduduk provinsi Guangdong dan bagian lain Cina Selatan ditindas dan mayoritas di daerah tersebut adalah Muslim. Dengan munculnya bukti-bukti peninggalan budaya, peran orang Tionghoa semakin terlihat jelas, yaitu adanya unsur Tionghoa pada bangunan berbagai masjid Jawa kuno, seperti bagian atas Masjid Panta Banten yang berbentuk bulat. Nah, di teori Tionghoa ini perlu dipahami bahwa teori ini tidak berbicara mengenai tentang awal datangnya Islam ke Nusantara, melainkan tentang peran Muslim Cina dalam menyumbangkan data informasi tentang adanya komunitas Muslim di Nusantara, serta dan perannya dalam perkembangan pada abad ke-15 atau ke-16 Masehi. Data sejarah ini juga menyebutkan pada abad ke-7 atau lebih tepatnya tahun 700 Masehi, Guangzhou ini sudah memiliki Masjid Huazinzi, yang dimana sementara di Nusantara baru ditemukan makam-makam individu atau dan interaksi utusan dagang. Teori ini menjadi lemah karena tidak ditemukan satupun tanda tentang kehadiran masyarakat Cina di zaman Lobu Tua Barus. Meski banyak ditemukan keramik Cina, menurut Guilot berdasarkan observasi lapangan dan kajian terhadap sumber-sumber tertulis, keramik ini mencapai Barus melalui perantara orang-orang yang non-Cina atau non-Tionghoa. Nah, sekian itu saja presentasi dari saya. Sekian saya ucapkan terima kasih.